Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi peserta mata kuliah pengantar ilmu peternakan dan perikanan. Hari ini kita akan membahas mengenai pendahuluan perkuliahan seperti yang saya bahas sebelumnya di RPS. Saya lihat dulu. Oke. Bersama saya Setiawan Putrasya, jurusan peternakan, peternakan, Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Setiawan. Sudah kalian kenal pada saat PKKMB kemarin untuk mahasiswa peternakan. Bagi mahasiswa perikanan, aquacultur dan perikanan tangkap, saya perkenalkan diri, saya Setiawan Putrasya, dan jabatan saya sekarang adalah Ketua Jurusan Peternakan dan menangkap sebagai Ketua Program Studi Peternakan. Untuk pertemuan awal sampai minggu ke-7 sampai ke ujian tengah semester, saya yang akan menemani kalian sampai ujian tengah semester. Langsung saja ke materinya. Nah, saya jelaskan dulu apa itu satu SKS, karena ada yang namanya sistem kredit semester, karena di kredit diambil satu persatu. Nah, untuk mata kuliah pengantar ilmu peternakan sendiri, SKS-nya ada 2. Maksudnya apa? Maksudnya satu SKS itu pengertiannya adalah dalam satu SKS ada tatap muka 50 menit, ada kegiatan terstruktur, apakah itu belajar terstruktur atau kegiatan mandiri 60 menit. Nah, ini kegiatannya. Kemudian ada seminar itu biasanya kalau kuliah offline ya kita harus melakukan presentasi 100 menit kegiatan tatap muka dan 60 menit kegiatan mandiri. Kegiatan mandiri itu belajar mandiri, menyusun seminar, kemudian mempresentasikan. Dan ada praktek, tapi karena kita 2 SKS sebenarnya tidak masuk ke praktek. Tidak praktek, kecuali kalau 3 SKS maka masuk praktek. Nah, karena pengantar ilmu peternakan SKS-nya ada 2, maka setiap kegiatan ini dikali 2. Jadi tatap muka ada 100 menit, kegiatan terstruktur 1 menit, 100 menit, dan kegiatan mandiri 60 menit. Begitu pula dengan tugas mandiri 60 menit. Jadi nanti kalian ada tugas setiap minggunya itu minimal 60 menit kali 2 artinya 120 menit. Mengerjakan tugas. Jadi biasanya setiap hari ada tugas, tapi ada beberapa minggu nanti tidak ada tugas. Karena jika diberikan tugas semua, kasihan juga kalian, terlalu banyak tugas. Tapi pemberian tugas diberikan pada saat perkuliahan online supaya ada kegiatan mengulang repetisi, supaya memudahkan kalian untuk mengerti dan akan meningkatkan pemahaman dan materi perkuliahan bisa masuk ke dalam memori jangka panjang. Makanya harus dilakukan repetisi terus menerus. Nah, ini maksudnya pengertian satu SKS. Jadi setiap kegiatan dihitung per minggu per semester. Jadi untuk mata kuliah pengantar ilmu peternakan 2 SKS, nah semua kegiatan ini dikali 2. Dan semuanya masuk ke dalam item penilaian kita nantinya. Nah, sekira cukup untuk SKS. Nah, kita masuk ke materi. Kapita Selekta Peternakan. Nah, apa sih Kapita Selekta? Kapita Selekta itu terkait dunia peternakan. Nah, hubungannya apa ke era globalisasi? Sekarang kan era global. Global artinya sekat antara negara-negara itu sudah tidak ada lagi. Jadi seluruh dunia. Seperti apa? Jadi General Agreement on Trade. Nah, ini semua kesepakatan yang dilakukan antara negara dalam era globalisasi. Jadi tidak ada lagi sekat, ini semua diatur.
ada GATS, APEC, ASE, WTO, AFTA, Asian Free Trade Area. Nah, ini masuk ke dalam Commodity Service Labor Student Mobility. Nah, jadi kegiatannya itu seperti simulasi di bawah ini. Kalian naik pesawat, kemudian kalian ada beberapa, nah ini masuk ke kegiatan seleksi juga sebenarnya. Nah, biasanya itu ada beberapa mahasiswa, 100 misalnya. Nah, nanti yang keluar berapa? Ya, paling nanti setengahnya, 20 orang. Misalnya itulah kegiatan belajar seperti itu. Nah, tentang masalah peternakan, mengapa bidang peternakan itu penting? Nah, ini pertanyaan sejak awal saya sudah tanyakan. Nah, kita akan jawab di sini. Yang pertama adalah peternakan itu amanat Undang-Undang 45 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1996 diatur bahwa pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia. Kemudian dalam KTT Pangan Dunia World Food Summit di Roma 2002 yang mengatakan bahwa Millennium Development Goals mengurangi separuh dari penduduk miskin dunia tahun 2015. Hubungannya apa? Nah, bidang peternakan dan perikanan sendiri itu mengcover kebutuhan pangan. Dalam hal ini adalah pangan hewani, sumber protein hewani, sumber asam amino yang berkualitas yang tinggi. Untuk apa? Tujuan akhirnya yaitu menanggulangi kemiskinan, karena dengan protein hewani maka akan menjadi sumber pemenuhan pangan dan pemenuhan protein untuk apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau ada yang bertanya seberapa pentingnya bidang peternakan, ya tentu saja itu yang penting, karena bidang peternakan ya bidang fondasional, bidang yang menjadi dasar landasan dalam kemajuan suatu bangsa. Kenapa demikian? Karena bidang peternakan yang menentukan pemenuhan sumber pangan hewani, sehingga kemajuan peternakan suatu bangsa akan mendukung kemajuan terhadap peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa dan peningkatan kualitas sumber daya bangsanya. Nah, seperti kondisi sekarang, kondisi objektif kecerdasan generasi bangsa saat ini. Potret masyarakat saat ini seperti apa? Hedonisme. Hedonisme itu saling memamerkan kekayaan. Pokoknya harus kaya lah. Malianisme, egoisme tinggi sekali. Kemudian pragmatis. Nah, ini kondisi saat ini, masyarakat saat ini. Sudah hedon, malianisme lagi, egoisnya jelas, kelihatan, kemudian pragmatis. Akibatnya apa? Nah, itu merupakan akibat dari kecerdasan generasi bangsa. Karena apa? Kondisi lapar fisiologis. Nah, ini kurangnya asupan nutrisi ke otak. Nah, ini contohnya ini Makassar ini mahasiswa, karena dulu Makassar terkenal sekali dengan unjuk rasanya apa semua. Nah, ini simulasinya, neneknya, kakeknya mengatakan, maaf nak, kalian ini supporter bola, preman atau garong. Sebenarnya kan mahasiswa. Kami ini mahasiswa. Nah, ini portret mahasiswa. Ini karena apa? Karena ini kondisi lapar fisiologis, kurangnya asupan nutrisi ke otak. Maka, nah ini lagi kemerdekaan adalah kemerdekaan bangsa harus dipertahankan sampai kapanpun. Mari kita bangkit dari ketimpangan bangsa. Kami para pemuda tidak akan menyerah memajukan bangsa. Aduh, ini terpotong nih. Oh, ini lapar banget, kuliah pagi begitu, mana apa ini? Sorry, terpotong. Coba saya kecilkan. Nah, malas banget kuliah pagi begini, mana tugas belum ngerjain. Nah, ini hari-hari biasa seperti ini. Padahal kalau lagi unjuk rasa berkobar-kobar, kami para pemuda tidak akan menyerah. Seperti itu. Nah, efeknya apa? Kita kecerdasan generasi bangsa.
Nah, padahal sektor peternakan dan perikanan, nah ini sektor yang sangat menunjang, terutama dalam penyediaan pangan. Pangan apa? Sumber pangan hewani. Ini 14,7 gram, 25% ideal pangan hewani. Pangan nabati seperti nasi, nah, oleh pertanian. Namun sumber protein pangan hewani adalah sumber protein yang utama dalam menunjang kecerdasan generasi bangsa. Karena untuk pangan sendiri, dampaknya apa ya? Ini organis, psikis, dasar pembentukan perkembangan otak untuk orang dewasa, produktivitasnya, ketegangan, agresif, apatis, daya tahan. Nah, ini yang menjadi dampaknya. Jadi perikanan dan peternakan ini pada dasarnya merupakan sektor yang sangat mendukung, terutama dalam penggunaan kecerdasan generasi bangsa. Nah, itu makanya kenapa sektor peternakan dan perikanan ini sangat diperlukan dan sangat menunjang dalam kemajuan generasi bangsa. Nah, contohnya ini kondisi objektif. Bagaimana kondisi pangan protein hewan di Indonesia? Kondisi objektif seperti ini, Widya Pangan Gizi. Kebutuhan susu, daging, telur, sumber protein ternak dan perikanan juga termasuk. Kecukupan energi 2.200 kalori per kapita per hari. Kecukupan energi tahun 1998 kilokalori per kapita per hari. Kebutuhan protein 14,7 gram per kapita per hari, konsumsi protein 58,5% per hari. Nah, ini semua dipenuhi melalui apa? Impor daging dan susu. Jadi impor kita masih sangat tinggi, 47,7%. Artinya apa? Nah, peluang usaha peternakan dan perikanan di Indonesia masih sangat tinggi, karena untuk Widya Pangan sendiri, swasembada pangan kita belum bisa karena kebutuhan dan kecukupan daging dan susu masih sangat kurang. Susu sendiri baru masih impor 65%. Ya, seandainya lulusan ternakan dan peternakan khususnya bisa mendirikan usaha persusuan sapi perah menghasilkan susu, maka ini akan tercover. Begitu pula dengan daging. Ini masih sangat kurang. Kita saja makan daging dalam sebulan ya hampir tidak pernah. Paling yang murah daging ayam. Seperti itu. Jadi peluang usaha ini masih sangat terbuka lebar di bidang peternakan dan perikanan. Sumber protein hewani ya, tergantung eksis atau perish, bertahan atau punah. Jangan sampai nanti 100% kita impor semua. Karena apa? Karena tidak ada lagi yang mau menjadi peternak. Tidak ada yang mau kuliah peternakan dan perikanan. Kan nanti jadi kecerdasan bangsa ya semakin menurun. Ini yang berbahaya. Nah, apa yang dimaksud dengan ternak? Nah, kita lanjut lagi apa yang dimaksud dengan ternak? Peternakan itu ternak menurut peraturan Permentan nomor 26 tahun 2006, ternak adalah hewan piara. Jadi semua jenis hewan yang dipelihara dan diambil manfaatnya, itulah ternak. Ternakan adalah tempat perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia. Nah, itu peternakan sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Jadi semua hewan yang dipelihara dan manfaatnya diambil untuk kesejahteraan dan kepentingan hidup manusia, itulah hewan ternak. Sedangkan peternakannya adalah tempatnya dikembangbiakkan, diambil manfaatnya, diambil kegunaannya bagi kepentingan hidup manusia. Nah, ini ada ternak asli, kemudian ternak lokal, dan ada ternak asli dan ternak lokal. Kalau ternak asli sendiri adalah ternak yang didomestikasi di Indonesia. Ternak liar yang didomestikasi. Domestikasi apa? Dijinakkan dari hewan liar, kemudian dijinakkan, dipelihara menjadi hewan asli Indonesia. Sedangkan ternak lokal itu indigenous adalah ternak hasil silang. Ternak introduksi itu ternak yang diimpor dari luar, kemudian disilangkan dengan ternak Indonesia sampai generasi kelima.
kemudian diadaptasikan dengan lingkungan, maka itu yang dikatakan ternak lokal. Jadi ada 2 ternak sebenarnya menurut peraturan ini. Permenpan 26 ada 2, ada ternak asli dan ternak lokal. Minggu depan akan kita bahas juga. Nah, ini domestikasi dan adaptasi ternak. Ini kita bahas minggu depan insya Allah. Ada rumpun atau bangsa, dan ini untuk minggu ketiga akan kita bahas seperti apa bangsa-bangsa ternak. Bangsa ternak adalah sekelompok ternak yang punya ciri dan karakteristik luar serta fisik keturunan yang sama, spesiesnya sama. Misalnya bangsa ternak sapi perah sama, ternak sapi potong, unggas, kambing domba, dan sebagainya. Galur adalah varietas atau sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemuliaan dan karakteristik tertentu. Ada juga galur. Nah, galur itu pengembangan dari bangsa rumpun. Kemudian ada varietasnya. Di bawahnya bangsa ada varietas. Nah, ternak produktivitasnya sendiri dipengaruhi oleh genetika, lingkungan. Nah, ini ada 2 kombinasi, produktivitasnya dipengaruhi oleh genetika dan lingkungan. Nah, untuk Indonesia sendiri dipengaruhi oleh iklim, banyak sekali pengaruh iklim. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan juga bahas ini pengaruh ternak terhadap iklim, karena 2 ini adalah genetik dan iklim sangat mempengaruhi produktivitas ternak. Adaptasi genetik seperti morfologis sehingga menghasilkan adaptasi. Nah, inilah kemudian dipengaruhi oleh adanya pakan dan penyakit. Adaptasinya nanti tergantung dari kondisi lingkungan, kemudian diadaptasikan terhadap pakan dan penyakit. Nah, untuk genetika sendiri 30% penentuan produktivitasnya, dan lingkungan 70%. Maka lingkungan ini sangat mempengaruhi produktivitas ternak. Ini terkait dengan produktivitas ternak. Nah, ini pakan dan penyakit juga sangat mempengaruhi. Ini masuk ke environmental, lingkungan. Selain iklim, pakan dan penyakit sangat mempengaruhi. Seperti adaptasi morfologis itu terjadinya ini luas permukaan tubuh. Nah, ini hubungannya dengan lingkungan. Misalnya panas atau lembab, maka ini akan terjadi 4 ini 1, 2, 3, 4. Ini tergantung dari adaptasi tiap-tiap ternak terhadap lingkungan. Nah, ini terlalu penting. Nah, ini kegiatan transportasi ternak bisa menggunakan ini namanya mobil box. Mobil box ada yang cold chain atau rantai dingin. Nah, pengangkutan rantai dingin biasanya untuk produk-produk ternak yang belum diolah atau yang segar. Karena semua produk ternak adalah produk ternak yang perishable atau mudah rusak, sehingga diperlukan pengangkutan dingin dalam rantai pasoknya. Ini tahap transportasi ini. Nah, untuk ternak di Indonesia sendiri, manfaatnya apa? Nah, ini beberapa macam. Untuk produk-produk hasil ternak, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu food import. Ini tadi susu 60%, daging 37,%. Nah, sedangkan telur, daging, dan susu dapat diolah untuk berbagai macam produk. Nah, kalau yang dilihat di sini ada bakso, kemudian susu pasteurisasi, kemudian es krim bisa. Nah, ini olahan daging, sate, dan masih banyak yang lainnya. Ini sosis. Nah, role of livestock seperti apa? Nah, ini dari dulu kala peternakan sangat dekat hubungannya dengan manusia. Mulai dari drug, alat transportasi, transaction, kemudian transportation, alat transaksi, kemudian alat untuk bercocok tanam, itu selalu digunakan. Nah, ini digunakan untuk pertanian, organic fertilizer. Ini kohe, kotoran hewan yang digunakan sebagai pertanian. Kemudian digunakan untuk membajak sawah dan lain-lain. Nah, ada pula renewable energy yang sekarang lagi yang banyak digunakan oleh peternak.
Menghemat biaya juga. Ini adalah biogas. Biogas yang diperoleh dari kotoran ternak. Kita menggunakan dom-dom seperti ini. Ada yang menggunakan dom dari PE, plastik PE. Ada yang dom kubah seperti ini. Ada yang menggunakan bak air. Bisa semua. Untuk menghasilkan panas atau api dari kotoran ternak atau biogas. Nah, manfaat selain itu apa saja? Banyak macam, untuk hobi, untuk tambahan income, untuk living bank, kemudian untuk social status bisa juga. Banyak sekali. Nah, ini untuk bidang penelitian bidang kesehatan dan penelitian. Nah, ini sudah ada transfer embrio sudah dilakukan pada sapi untuk menghasilkan sapi-sapi dengan keturunan yang bagus, terutama sapi-sapi impor yang akan dibawa dari negara-negara tropis ke subtropis. Itu selalu dilakukan seperti ini. Nah, ini contohnya juga domba doli yang merupakan hasil cloning domba doli. Nah, ini what is the profile of livestock production in Indonesia? Apa problemnya sebenarnya? Nah, kemarin waktu PKKM ada bertanya, gimana sih beternak dengan benar? Hampir 90% peternakan di Indonesia itu masih sangat tradisional. Artinya apa? Cara beternak mereka ya bisa dikatakan belum benar. Karena ya masih tradisional. Sistemnya seperti apa? Sistem perkandangan, masih kandangnya kurang bersih, kemudian sistemnya cut and carry itu memotong karena tidak ada lahannya, lahan untuk gembala, kemudian mereka harus mencari pakan kemana-mana. Nah, ini sangat tidak efektif dan sistemnya tradisional, maka bukan orientasinya bisnis. Nah, orientasinya ya hanya untuk sampingan atau tambahan saja, bukan sebagai utama. Jadi kalau bertanya apakah ya sudah benar atau tidak, ya jelas kita tidak benar. Maka dalam prodi peternakan sendiri ya kita akan membahas bagaimana cara beternak yang baik dan benar. Maka cara beternak yang tradisional ini akan ditinggalkan dan kita akan selalu mengarahkan ke bagaimana orientasi ke bisnisnya nanti. Itu. Nah, ini kalau peternakan rakyat selalu ini small scale. Nah, small scale itu ya kurang dari 4 ekor per petani peternak ya tidak akan untung, hanya untuk ya bisa dibilang kesenangan saja, hobi saja. Kalau yang sebesar sendiri ya kalau mau untung ya harus lebih dari 4 ekor per peternak. Kalau yang kecil lebih dari 12, kalau yang pedaging ya 5.000 ekor ke atas. Kalau kurang dari itu ya maka masih masuk ke dalam skala kecil. Nah, ini juga yang menjadi permasalahan, marginal land dan limit land ownership. Tidak adanya lahan, ya, orang cuma beternak saja tapi tidak ada lahan, ya dampaknya apa? Ya bagus kalau tidak ada lahan. Kalau tidak ada kandang juga maka selalu dilepas saja sapinya, kemudian kambingnya. Ya kalau dilepaskan tentu saja kontrol terhadap penyakit, kontrol terhadap apa yang dimakan ya, tidak ada. Nah, jelas beternak seperti ini ya tidak benar. Maka dalam pengantar ini ya saya bawakan memperlihatkan bahwa apa yang dilakukan peternak untuk saat ini ya belum benar secara tradisional, belum benar karena orientasinya belum ke orientasi bisnis, masih orientasi peternakan tradisional sebagai usaha sampingan, bukan usaha utama. Nah, padahal sendiri kalau kita mau beternak banyak harus diperhitungkan. Pertama diperhitungkan daya tampung lahannya seperti apa. Apakah kita memiliki lahan ya? Kalau tidak lahan sulit untuk beternak. Apakah kita punya kandang? Itu harus diperhitungkan semua. Nah, begitu pula dengan problem marketnya, pemasarannya. Terkadang
susah untuk dipasarkan, keuntungan sepenuhnya diambil oleh pengepul, sedangkan petani sendiri ya untungnya pas-pasan. Nah, ini yang menjadi masalah juga market. Nah, dalam eh, peternakan peternakan sendiri akan dibahas semua, mulai dari manajemen produksinya sampai manajemen produksi, perkandangan, pemeliharaan, sampai ke sosial ekonomi dan industri serta pemasarannya akan dibahas semua. Nah, ini tadi limited access to finance, susahnya memperoleh modal dalam usaha peternakan itu juga salah satu kendala. Nah, ini permasalahan produktivitas juga, long calving interval dan lain-lain menjadi permasalahan juga. Nah, ini topik environmental stress. Nah, topik environmental stress karena kebanyakan sapi-sapi yang diintroduksi itu adalah sapi-sapi dari Eropa, maka ya selalu terkendala oleh stres lingkungan. Akibatnya apa? Kurangnya suplai pakan, meningkatnya penyakit, akhirnya apa? Produktivitasnya akan sangat rendah. Maka tidak heran jika sapi-sapi perah yang notabene adalah sapi yang berasal dari Eropa, dari Friesian Holstein, sapi FH yang menghasilkan susu bisa sampai 80, bisa sampai 12 sampai 30, 20 liter per hari. Nah, yang kita hasilkan hanya 8 liter per hari. Begitu pula dengan average daily gain. Average daily gain itu kenaikan bobot badan per harinya hanya 0,5 kg per hari, ini sangat rendah. Apa yang harus dilakukan? Nah, untuk meningkatkan produktivitasnya, maka ini kata kuncinya. Fenotip itu adalah ditentukan atau produktivitas ditentukan oleh genetik dan faktor lingkungan. Maka yang harus dikontrol adalah faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik ini jelas harus memilih sapi-sapi yang unggul, misalnya untuk sapi atau ternak-ternak unggul yang besar. Kemudian didukung oleh pengaturan environmental. Environmental apa? Lingkungan. Lingkungan dalam hal ini apa? Ada 3. Ada nutrisinya, ada manajemennya, ada klimatologis. Klimatologis ini hubungannya dengan iklim. Nah, untuk minggu-minggu ke depannya kita akan bahas ini semua. Nah, untuk minggu ini saya akan kupas sedikit seperti apa. Nanti itu pertama untuk genetiknya, to improve of genetic ada beberapa macam. Pertama, application of reproduction biotechnology and selection. Nah, ini kita yang sekarang dilakukan adalah di peningkatan aplikasi bioteknologi reproduksi serta bagaimana menyeleksi ternak-ternak yang unggul. Ternak unggul dalam hal ini adalah memiliki bobot lahir yang besar, memiliki daya tumbuh yang besar, angka average daily weight-nya atau peningkatan bobot badan per harinya itu sangat tinggi melalui seleksi. Begitu pula dengan bioteknologi reproduksi. Apa saja yang dilakukan? Nah, bisa untuk artificial insemination, inseminasi buatan, bisa dilakukan transfer embrio, genetic engineering, atau selection teknologi seleksi. Ini semua bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari genetiknya. Nah, untuk daerah di Indonesia sendiri ada beberapa balai teknologi, ada di BET Cipelang, kemudian ada BPPTU Sapi Perah, di Baturaden, Jawa Timur ini ada. Kemudian di Jawa Barat ada BBI Lembang. Nah, ini sudah kesini nih BBI Lembang. Nah, bukan Lembang Majene ini ya, Jawa Barat. Nah, ini teknologi kawin buatan atau kawin suntik atau IB, artificial insemination buatan. Nah, ini ditampung spermanya
Tampung sperma sapi, kemudian diseleksi spermanya yang bagus, kemudian disuntikkan ke betinanya. Ini sapi betina palsu ini. Nah, ini lagi ditampung spermanya sapi. Begitu pula dengan kambing, kemudian disuntikkan sapi ini, sapi kemudian disuntikkan menggunakan aigan namanya. Aigan ini suntikkan. Ini dirogoh dulu, dipegang serviksnya, kemudian disuntikkannya. Lalu suntik menggunakan semen beku. Ini menggunakan semen beku, kemudian diseparasi atau dipisahkan antara sperma X dan sperma Y. Nah, hasilnya dari persilangannya nanti pejantan unggul dengan lokal menghasilkan F1 hasil IB. Nah, ini keturunan pertama F1. Nah, jadi nanti hasil keturunannya itu akan besar-besar nanti. Kemudian peningkatan mutu genetik melalui transfer embrio, ini sudah dilakukan, banyak dilakukan, tahun-tahun ini banyak dilakukan. Indonesia sudah menggalakkan, ada beberapa macam, bisa menggunakan sapi donor, bisa menggunakan flushing embrio. Ini kegiatan evaluasi embrio, dilihat apakah embrionya bagus atau tidak. Kemudian ini storage kontainernya, flushing embrio, dan macam kualitas embrionya seperti ini, dilihat dari mikroskop. Ini tadi transfer embrio sudah. Genetic engineering bisa juga dilakukan seperti apa. Kemudian application of conventional selection, characteristic identification based on production recordingnya. Jadi dilihat karakteristik ternaknya, apakah merupakan cikal bakal bibit unggul atau tidak, kemudian diseleksi. Nah, ini menggunakan alat seleksi sapi, genetic marker namanya. Ini menggunakan primer atau menggunakan marker-marker genetik sebagai penanda sapi-sapi unggul. Nah, ini meningkatkan menggunakan prolific namanya, bisa diterapkan di sapi sehingga nanti sapinya anaknya kembar-kembar seperti kambing. Kambing kan anaknya bisa 3, 2. Nah, itu diupayakan juga bisa di sapi menggunakan genetik markernya, marker prolific namanya yang ada di domba atau kambing. Caranya seperti ini, alat seleksi domba prolific seperti ini genetik markernya, antigen anak 1, anak 2 yang seperti ini, dan ini kegiatan seleksi domba menggunakan genetik marker. Kemudian ada karakterisasi plasma nutfah. Nah, ini contohnya ayam sentul dan ayam pelung. Nah, kalau di Sulawesi sendiri ada ayam gagak atau ayam ketawa. Nah, itu bagus juga untuk dilakukan karakteristik plasma nutfahnya. Nah, ini dilakukan proses pure breed development, sertifikasi, karakteristik plasma nutfah Indonesia. Nah, ini sudah ada kambing PE Indonesia, kemudian kambing bur juga ada. Ini sudah menjadi kambing kejobong. Nah, kambing kejobong juga ada, kambing merica juga ada Indonesia, cuman kambing merica cenderung kecil dibandingkan kambing PE dan kambing bur. Ini kambing kualitas bagus juga. Sama ini domba batur. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, how to improve of environment. Nah, untuk lingkungan tadi yang pertama genetik, sedang yang kedua adalah lingkungan. Nah, tentu saja yang pertama adalah bagaimana pengaturan pola bioteknologi dari nutrisinya. Apa yang dikelola forage dan konsentrat. Forage ini hijauan, sedangkan konsentrat adalah pakan tambahan protein konsentrat, pakan olahan. Ada 2. Nah, untuk forage sendiri kualitas hijauan, sebenarnya kalau untuk hijauan Indonesia itu termasuk negara yang sepanjang tahun hijauannya tersedia. Tidak sama dengan negara Eropa yang hijauan itu hanya tersedia pada musim hujan dan musim semi, sebelum masuk musim dingin dan musim panas. Nah, itu sudah kering, cuma 4 bulan produktivitasnya. Sedangkan Indonesia tidak pernah kekurangan hijauan, hanya saja produktivitas hijauannya rendah, tidak sama dengan di Eropa. Nah, makanya di Eropa ada yang namanya
pengolahan rumput kering menjadi hay atau silase. Sedangkan di Indonesia sebenarnya biar tidak dibuatkan silase atau hay itu bisa juga dimanfaatkan rumput keringnya. Nah, ini prosesnya pengumpulan, pemadatan, ini penggunaan silo dan penyimpanan di gudang. Nah, ini untuk persediaan pakan pada masa paceklik atau masa tidak adanya stok pakan rumput. Untuk daerah-daerah yang biasa kekeringan, nah ini biasa dilakukan. Teknologinya ada, teknologi pembuatan silase dan hay. Silase itu rumput fermentasi dan hay itu rumput kering tanpa fermentasi. Nah, ini silo, tempat penyimpanan pakan. Nah, ini perusahaan-perusahaan besar yang sudah ada semua silonya. Silo tabung. Kemudian suplemen to konsentrat. Lain konsentrat, semua suplemen-suplemen yang dibuat, yang diolah sebagai sumber protein bagi pertumbuhan atau pertumbuhan ternak, aktivitas pertumbuhan ternak. Ada yang namanya UMB, ini urea molasses block, dibuat dari urea, molasses itu gula, sisa gula, yang kemudian dibuat menjadi kotak-kotak blok-blok. Nah, ini gula-gula atau permen sapi, UMB. Buat apa? Untuk meningkatkan nafsu makan sapi, kambing, domba. Untuk ayam tidak unggas belum. Bicara pembuatannya seperti ini tahapnya. Suplemen to konsentrat, fosfolipid teknologi. Ini fosfolipid teknologi. Penggunaan sabun kalsium asam lemak. Ini pembuatan sabun. Fraksinasi limbah cair minyak bisa juga digunakan. Teknologi of complete feed. Ini pembuatan complete feed, kombinasi antara rumput dan konsentrat. Nah, ini yang saat ini selalu digunakan, dicampur antara rumput dan konsentrat kemudian diberikan ke ternak untuk meningkatkan average daily weight-nya, peningkatan bobot badan harian dari ternak. Kemudian yang kedua, memperbaiki manajemen of maintenance, perbaikan manajemen dari cara maintenance ternak. Pertama ada biosecurity dan biosafety. Nah, ini yang diperbaiki adalah sanitasi kandang, vaksinnya seperti apa, antibiotiknya, obat-obatnya, antibodi sapi diperbaiki dengan manajemen biosecurity dan biosafety. Biosecurity itu adalah pengendalian penyakit pada area perkandangan. Kemudian manajemen reproduction atau reproduksi manajemen dengan menerapkan kalender reproduksi dan teknologi biohormon. Nah, ini penyetaraan birahi biasa dilakukan untuk membuat sapi birahi serentak sehingga bisa dilakukan IB bersamaan, sehingga semuanya bisa bunting secara bersamaan. Bunting itu hamil. Ini kalender reproduksi, maka ini bisa mempersingkat kering kandang atau calving interval, masa istirahat beranak ini bisa dipersingkat sehingga bisa diperoleh banyak anak sapi misalnya. Kemudian nutrient precursor hormon, ini biasa juga digunakan untuk sapi estrus dan subestrus. Ini penggunaan hormon untuk sinkronisasi birahi tadi itu yang saya bilang. Kemudian ini penggertak birahi dengan semen. Yang ketiga, manajemen of klimatologi. Nah, ini yang sangat berpengaruh juga, manajemen iklim. Manajemen iklim. Approach through environmental temperature, microclimate, derivation, AC, comfort zone, determination of comfort zone. Nah, ini ada yang kalau di ternak itu ada istilahnya comfort zone atau zona nyaman, sama dengan kita sebenarnya. Jadi ternak akan tumbuh dengan baik jika berada pada zona nyamannya. Jadi dalam pengaturan
iklim atau suhu di kandang itu disesuaikan dengan zona nyaman pertumbuhan dari ternak. Jadi setiap ternak akan berbeda. Contohnya sapi itu, ini temperatur suhu normal sapi 101 derajat Fahrenheit, berapa derajat Celcius itu ya? Sekitar 77 ya, mirip manusia lah, temperatur rektal pagi. Seperti ini, di luar dari ini maka akan rendah pertumbuhannya, maka ini harus dikendalikan. Ada beberapa metode, ini metode Iberia, metode Benesra, ini bisa dibaca nanti. Nah, bagaimana paradigma pembangunan peternakan saat ini? Ya, lingkungan makronya, pengembangan peternakan, kita sudah masuk ke sini, seperti apa persaingannya, seperti apa perdagangan bebasnya, dan sosial politiknya seperti apa. Arah pembangunan peternakan, nah ini mengarah ke ini pemenuhan gizi, bahan baku industri, profitnya, pendapatan seperti daya belinya, tabungan investasi seperti apa, penyerapan tenaga kerja, kelestarian lingkungan, dan devisanya seperti apa. Ini bisa dibaca nanti. Pengembangan peternakan ada beberapa macam. Ini yang menjadi kendala adalah ancaman penyakit, perdagangan komoditas dan budaya. Sedangkan peluangnya yang saat ini, ini pasar domestik terbuka lebar, masih banyak sekali. Pasar internasional juga begitu pula. Informasi sekarang cukup banyak, mudah diperoleh. Kemudian Indonesia adalah pra pasca produksi. Nah ini pasar Indonesia adalah pra dan pasca produksi, bisa mengirim dalam bentuk daging beku atau pasca produksi produk-produk peternakan. Nah ini dikelola bisa oleh swasta, bisa oleh pemerintah. Kalau untuk pemerintah perannya sendiri apa? Nah, ini peran bantuan kebijakan pemerintah itu sangat diperlukan. Sarana prasarana, biaya keuangan, peraturan perundangan yang melindungi hak-hak peternak itu dibutuhkan untuk peningkatan peternakan rakyat. Nah ini peran aparat bisa peningkatan pengetahuan peternak, keterampilannya, sikap dan perilaku peternak. Apa yang diperlukan ini sumber daya manusia, kompetensinya harus ditingkatkan, teknologi dan pengetahuannya ditingkatkan, modal dan investasi perlu diberikan, lahan apalagi. Nah ini sekarang kita beternak tanpa lahan ini sangat sulit. Tipologi usaha, jenis usahanya seperti apa. Nah daya saing dan profit ini harus ditingkatkan. Nah ini program pembangunan peternakan dan sinergitas antara pemerintah dan swasta dalam membangun peternakan rakyat. Ini bagaimana cara mengembangkan kualitas unggul. Nah, ini akan dibaca saya nanti. Nah, kuncinya adalah bagaimana untuk sukses dalam pengembangan livestock development atau pengembangan industri peternakan adalah farmer empowerment. Nah, ini peningkatan daya dukung atau daya saing peternak atau kemampuan peternak, meningkatkan pengetahuan, skillnya, akses fasilitas, informasi, dan findings result. Nah, ini pendanaan, sumber pendanaan, increase their asset. Nah, ini asetnya, meningkatkan aset dan kapitalnya. Kemudian meningkatkan teknologi reproduksi, kapital, ini finansial, pembiayaannya. Kemudian kondisi lingkungannya, distribusi dan development of livestock, pengembangan livestocknya. Livestock ini peternakan. Kemudian feedingnya, pakannya seperti apa, manajemen dan iklimnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung saja mengetik di bagian chat di e-learning Unsulbar, silahkan. Nanti akan saya jawab. Untuk perkuliahan sendiri, waktunya kita berikan selama 1 minggu. Terserah kalian mau akses kapan. Yang jelasnya semua kegiatan perkuliahan harus dilakukan. Sekian, saya ucapkan terima kasih banyak. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.